di Cuma memang ada beberapa hal-hal teknis atau hal-hal pengejawantahannya yang perlu diperjelas, hmm, ya. Dan saya sendiri mendorong ini untuk dibawa di Raker Dewan Kehormatan Pusat dan nanti mungkin akan dibahas di tingkat pimpinan DPR Pradi untuk coba diperbaiki, ya, disempurnakan nih. Eh, tapi tubuhnya. kembali lagi di podcast Hukum ID. Sekali ini kita tetap berbicara tentang profesi advokat. Nggak jauh-jauh. Bersama dengan abang saya yang dulu pernah hilang, terus sekarang kembali lagi, Abang Rifai Kusuma Negara. Eh, tugas dan fungsi advokat adalah membela kepentingan klien dan masyarakat. Selain itu, menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum, atau memastikan bahwa hukum berjalan dengan semestinya. Kali ini kita akan berbicara nggak jauh-jauh dari etika profesi advokat, karena narasumber saya hari ini adalah seorang Dewan Kehormatan yang kita semua tahu bahwa selain visioner, beliau juga memegang teguh prinsipnya sebagai advokat. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Mbak. Udah lama hilang, tapi balik lagi gitu ya. Harus begitu. Harus begitu ya, biar Nggak boleh kangen gitu. lose contact, Oke, betul. oke, oke. Ya. Bang, bicara advokat ini kan eh bicara nggak bisa sebentar dan karena profesi ini kan profesi paling tua ya di seluruh dunia dan profesi yang salah satu profesi yang diminati oleh kaum milenial bahkan oleh para pensiunan kan gitu, iya kan? Nah, aku nggak jauh-jauh mau bicara masalah etika profesi advokat karena kapasitas abang sekarang ini kan Dewan Kehormatan Pradi. Ya. Nah, agak deg-degan juga sih kalau karena Dewan Kehormatan nih kan bicara etika gitu. Nah, Bang, eh, menurut pandangan Abang, apa sih etika profesi advokat itu? Oke, jadi sebelum menjelaskan tentang etika profesi, memang kebetulan tahun ini nih Mbak, saya dapat amanah untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta, yang memang tugasnya ini adalah eh, mendapat atau memproses pengaduan masyarakat, rekan sejawat, aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah termasuk yang lain-lainnya terhadap eh, oknum advokat yang diduga melanggar kode etik. Kita bertugas memang menerima pengaduan dan memeriksa, lalu memutuskan kalau memang ternyata terbukti. Nah, tapi terlepas dari itu mungkin eh, ini dalam kapasitas saya sebagai pribadi juga saya ingin memberikan pandangan apa sih itu etika profesi ya. Nah, dalam pandangan saya kebetulan saya sudah menjalani profesi ini sejak tahun 96. Jadi Tapi boleh dibilang sudah 26. tapi masih milenial kok itu, Bang. Oke, thank you. Sudah 26 tahun menjalankan profesi ini. Nah, tapi masih milenial ya, Belum kolonial, belum kolonial. Oke. masih milenial. Dalam pandangan saya melihat justru etika profesi ini adalah perisai seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang melihat kode etik ini kok kesaja jadi membebani tugas advokat, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Tapi kok kalau saya melihat justru, ini sebagai pribadi, sebagai seorang advokat, saya melihat justru kode etik itu adalah perisai atau pelindung saya selama 26 tahun menjalankan profesi. Kita tahu advokat sendiri banyak memiliki resiko ya. Resiko mendapat kekerasan, ancaman, bahkan tuntutan hukum gitu ya. Tapi itu semua bisa terhindarkan kalau kita saat menjalankan tugas itu kita mengacu kepada kode etik itu sendiri. Karena kode etik itu sendiri sudah mengatur bagaimana kita berhubungan dengan rekan sejawat, bagaimana kita berhubungan dengan klien, bagaimana kita menjaga citra marwah advokat, semua sudah diatur. Dan pasalnya juga nggak banyak kalau kita lihat, ya sedikit. Tentang etika. Tentu etika pasti tidak banyak. Ya. Kita ikuti saja itu sebagai panduan, ya. Ini pengalaman saya sendiri loh, Mbak. Terlepas sebagai dalam kehormatan. Ya, selama saya menjalankan profesi ini juga saya belum pernah ya mendapatkan hal-hal yang boleh dibilang menjadi risiko yang menyeramkan gitu ya. Karena saya selalu menjaga apa yang diatur di kode etik dan itu sangat bersinggungan dengan pekerjaan kita sehari sebagai contoh. Kalau dari awal kita sudah terbiasa mematuhi
adanya aturan bahwa harus menghormati rekan sejawat, menggunakan bahasa yang sopan. Tentunya kan kita pada saat menangani sengketa nggak perlu ada friksi gitu. Karena dari awal kita sudah menjaga komunikasi dengan baik. Sekalipun kita berhadapan-hadapan di persidangan. Hmm. Ya, terus kedua juga banyak hal sudah diatur dan termasuk bagaimana hubungan dengan klien gitu ya. Menjaga kepercayaan gitu ya. Termasuk juga kalau berbeda pandangan kita mengundurkan diri, ya jangan memaksakan kehendak atau Hmm. apalagi sampai berdiri di dua kaki. Itu semua kan sebenarnya kalau kita jaga tentunya kita akan aman. Tapi kalau kita mencoba menerobos itu ya akhirnya mendapat resiko, Hmm. ya. Jadi, kalau pengalaman saya, terlepas saya sebagai dewan kehormatan ya, yang tugasnya memeriksa, tapi saya melihat etika profesi itu adalah sesuatu yang melindungi saya dalam menjalankan profesi ini. Jadi, sangat disayangkan kalau terkait etika profesi ini tidak dijalankan oleh rekan-rekan sejawat. Karena percaya kalau itu kita jalankan dengan baik, harusnya semua pekerjaan kita smooth lah, gitu. Hmm. Itu lebih kurang pandangan saya mengenai etika profesi ya. Tapi Abang menyadari atau tidak bahwa sekarang ini kaum milenial, generasi Z lah kita katakan, yang menjadi advokat itu sudah mulai terdegradasi masalah etika itu. Kalau menurut Abang? Ya, betul. Jadi, memang ini fenomena yang menarik dan saya saksikan diri sendiri sebagai dewan kehormatan ya. Jadi pengaduan sendiri cukup banyak nih statistiknya dari Hmm. advokat muda. Dan bahkan fenomena ini pun sedang kami diskusikan dengan pimpinan DPN Pradi Hmm. bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu kita benahi. Hmm. Bukan soal bagaimana proses perekrutan, tapi juga proses pembinaan. Hmm. Ya. Karena sangat disayangkan. Kedua juga mungkin ini menjadi koreksi bagi para senior. Karena berarti mungkin kita para senior kurang begitu meneladani mereka. Ya, karena kan teladan juga penting menjadi contoh. Gitu ya. Eee, betul, Mbak, secara statistik ada apa namanya, peningkatan yang dilakukan oleh teman-teman advokat muda, sehingga mungkin ini juga perlu kita evaluasi nih ke depannya seperti apa. Dan memang ini pekerjaan kita bersama ya. Jadi baik buruknya generasi muda juga tanggung jawab kita nih sebagai senior, karena mereka juga tanggung jawab kita gitu ya. Bagaimana, apakah mungkin sosialisasinya terlalu konservatif gitu ya. Kalau di DKD Jakarta ini sekarang kita udah mainkan sosmed, Mbak. Jadi Hmm. saya hidupkan sosmed ya, dengan segala macam kreasi lah agar kita coba teman-teman itu bisa lebih memahami etika profesi dengan apa namanya cara infiltrasinya yang lebih santai, nggak kaku, nggak tegang. Mudah-mudahan lebih masuk. Lebih kurang gitu, Mbak. Kadang-kadang kan yang muda-muda lihat Abang misalnya wah ketua dewan kehormatan langsung ciut gitu atau gimana gitu, gemper atau gimana gitu ya. Enggak juga kok. Artinya juga gini, dan era saya, kalau Mbak ikutin bahwa waktu saya apa diminta untuk bertanggung jawab menangani DKD, saya juga memberikan satu arahan kepada teman-teman Majelis Kehormatan agar pertama catatan saya adalah pertama saya sangat menyayangkan kalau pelapor itu dari klien. Hmm. Kenapa? Dan itu statistiknya terbanyak loh. Jadi kami sudah coba bikin statistik dari 3 tahun terakhir. Pelapor terbanyak tuh siapa? Ternyata klien. Dari sini saya evaluasi. Kok bisa klien yang lebih banyak? Dan ini miris, Mbak. Kenapa? Karena sebenarnya klien itu bukan hanya sumber pendapatan advokat tuh, Hmm. ya. Tapi juga klien itu yang membuat kita ini menjadi apa namanya semakin banyak jam terbang. Hmm. Boleh saya bilang begini, seorang advokat tidak berarti apa-apa kalau dia tidak pernah mendapatkan kuasa dari kliennya. Karena berdasarkan kuasa itulah kita beracara, Ya. mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan dalam berpraktek. Bayangkan kalau seorang advokat yang tidak punya kliennya, dia hanya megang brief. Exercise itu tidak akan membuat dia semakin berkembang. Jadi klien itu bukan hanya sekedar mitra untuk mendapatkan income, tapi juga membuat kita semakin profesional, memiliki jam terbang yang tinggi. Sehingga harusnya klien itu mitra utama. Nah, kalau sebaliknya klien itu justru menjadi pelapor tertinggi di dalam kehormatan, berarti ada something wrong. Ya, itu satu pertama. Fenomena ini sedang kita juga coba apa namanya arahkan untuk bagaimana kita mungkin akan lebih mendorong model kode etik yang lebih bisa diterima. Kedua, apa namanya terkait dengan klien ini ya. Karena klien ini menjadi pelapor yang terbanyak, maka di era saya meminta rekan-rekan majelis kehormatan untuk dalam proses mencoba mendorong penyelesaian perdamaian. Ya, kenapa? Karena mereka sebenarnya kan berawal dari hubungan yang baik-baik. Satu, si lawyer ingin mendapatkan pekerjaan, sebagai si klien ingin mendapatkan penyelesaian kasus. Start dari
hubungan yang awalnya baik-baik saja. Di tengah jalan terjadi friksi. Lalu si klien melapor. Nah, alangkah baiknya ini bisa kita selesaikan lagi secara win-win, didamaikan, sehingga berakhirnya baik-baik. Ya. Kedua, saya melihat akan lebih baik didamaikan sehingga seluruh damage yang timbul bisa dikembalikan oleh si lawyer. Hmm. Misalnya konflik soal retensi. Kalau hanya tarik-menarik ya oke lah. Dewan kehormatan bisa sekedar menghukum. Tapi kan soal retensi ini diselesaikan secara perdata. Akhirnya panjang juga. Nah, tapi kalau kita bisa damaikan, tentunya kan ini bisa barangnya dikembalikan. Paling nggak itu. Jadi paling tidak apa namanya kerugian yang diderita si klien bisa dikembalikan dengan proses perdamaian. Karena kalau mengacu kepada putusan, kita hanya bisa memberikan sanksi yang terbatas. Teguran, skorsing, dan pemecatan. Tidak ada soal keperdataannya. Nah, sehingga kita dorong mudah-mudahan dengan kita, dan memang secara di dalam peraturan kita memiliki kewenangan untuk mendamaikan. Ya, itu kita upayakan dulu. Kecuali memang tidak bisa juga, ya sudah. Terpaksa kita menjatuhkan sanksi. Ya, ini yang sedang kita coba kembangkan karena saya pikir kalaupun si lawyernya dihukum, belum tentu si klien juga terselesaikan persoalan. Dan mudah-mudahan dengan kita maksimalkan mediasi ini, si klien, si lawyer juga menyadari kesalahannya karena bagaimanapun mereka ya, kita bisa coba memberikan pemahaman dan ini dilakukan oleh para senior advokat kan Hmm. harusnya mendengar lah ya dan di sisi lain si klien pun terselesaikan tapi ya kalau memang nggak bisa kita harus putus perkaranya itu lebih kurang ini model yang sedang kami kembangkan Dan sudah dilaksanakan berarti sudah win-win solution atau mediasi ya 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 kita sudah bilang. sudah berjalan tapi possibility-nya masih masih agak kecil ya yang berhasil ya Yang cuma berhasil. yang berhasil. Kebanyakan yang gontok-gontokan Kebanyakan yang nonton dan sampai akhir, sampai akhir sampai ya. akhir. Dan cuma yang di sini saya hanya mendorong teman-teman majelis kehormatan dalam persidangan coba dorong juga deh perdamaian. Karena ini kewenangan kita. Ada kewenangan kita di situ lebih kurang. Itu lebih kurang. Tadi aku mau sedikit menyinggung masalah yang Abang katakan bahwa eh, masih ada yang perlu dibenahi karena banyaknya ini ada something wrong atau apa gitu ya. Apakah mungkin Dewan Kehormatan itu memberikan satu KTBLC atau apa untuk eh, memperbarui kode etik? Kan kode etik kita itu masih relevan nggak sih digunakan sekarang? Karena kita semua tahu bahwa kode etik itu kan dari zaman eh, Pradin dulu kali dan apakah masih relevan di zaman sekarang ini digunakan itu masalah etik? Menurut Abang. Oke, dalam pandangan saya ya, ini saya pribadi dulu ya. Sekalipun memang kami Dewan Kehormatan memiliki agenda untuk melakukan eh, apa namanya penyempurnaan. Karena memang apa namanya peraturan kan alangkah baiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ya, tidak ada yang statik. Ya, karena itu kan produk sosial. Tapi kalau boleh saya berpendapat secara pribadi, secara umum batang tubuh atau prinsip dasar dari kode etik kita sih sudah benar, sudah cukup, Cukup ya. cukup. Dan itu bisa Ya. di Cuma memang ada beberapa hal-hal teknis atau hal-hal pengejawantahannya yang perlu diperjelas. hmm, Ya. Dan saya sendiri mendorong ini untuk dibawa di Raker Dewan Kehormatan Pusat dan nanti mungkin akan dibahas di tingkat pimpinan DPR Pradi untuk coba diperbaiki, ya, disempurnakan nih. Eh, Tapi bikin tubuhnya menurut saya sudah cukup, tinggal bagaimana mengembangkan. Karena setahu saya juga kode etik ini kan juga tidak kita merefer juga kepada code of etiknya di berbagai bar association. Gitu ya. Kita lihat kesamaan-kesamaannya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ya. Tapi saya sepakat ada beberapa hal yang belum jelas, perlu dilengkapi, termasuk hal-hal teknis yang dan di lapangan ini nggak sulit dijalankan. Jadi memang perlu diperbaiki ke depannya. ya. Lebih kurang itu. Bang, bicara advokat tuh nggak lepas dari etika dan hak privilege. Advokat juga punya hak privilege atau hak istimewa, yaitu imunitas. Nah, kalau bicara imunitas ini kan seperti baju, kapan dia disandang dan kapan dia harus dilepaskan. Nah, kalau menurut Abang sebagai Dewan Kehormatan, kapan imunitas itu melekat dan kan nggak mungkin setiap hari dan setiap saat imunitas itu digunakan oleh seorang advokat. Kalau menurut Abang? Oke. Jadi memang imunitas ini adalah salah satu perlindungan kepada advokat yang diberikan oleh undang-undang. Eh, Kenapa? Karena memang kembali lagi advokat itu memiliki risiko pekerjaan. Hmm. Apapun itu ya.
polisi juga punya risiko pekerjaan ya, hakim juga punya. Nah, karena advokat memiliki risiko pekerjaan, maka dia perlu ada perlindungan. Salah satu perlindungannya adalah dituntut, ya, secara pidana maupun perdata. Dan di dalam pasal imunitas dibilang bahwa advokat itu tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu ditafsirkan lebih lanjut oleh MK. Nah, tapi yang perlu dilihat di situ ada kata-kata beretikat baik. Ya. Eh, Manakala si advokat itu menjalankan profesinya dengan etikat baik, maka dengan sendirinya imunitas itu akan melindungi. Tapi sebaliknya, kalau itu dilakukan tidak dengan etikat baik, maka dengan sendirinya akan terlepas. Ya. Karena prinsipnya gini, tidak boleh ada juga yang kebal secara hukum, gitu ya. Di Indonesia ini, apalagi di negara hukum Indonesia nggak boleh. Presiden pun bisa dituntut, gitu ya. Hari-hari kita lihat di Google Ketun, gitu ya. Nah, tapi kalau memang dia menjalankan proses dengan tidak baik, mau tidak mau. Dan ini sebenarnya berangkat dari dulu ke apa namanya kasusnya Mister Japten Him kalau nggak salah ya. Eh, di mana waktu itu dalam pembelaannya terpaksa dia menyebut beberapa nama pejabat yang dianggap tersangkut dan dituntut. Sementara itu dalam tugas pembelaan gitu ya. Sehingga sulit kalau advokat dibatasi dalam pembelaannya. Jadi berangkat dari kasus itu lalu menjadi jurisprudensi dan akhirnya dibuat menjadi undang-undang. Tapi yang ketentuan tidak baik. Ya. Dan tugas profesi. Jangan sudah nggak ada kaitan sama tugas profesi dia mengklaim saya tetap mendapat perlindungan gitu ya. Untuk melihat tugas profesi juga ada acuannya. Mari kita lihat surat kuasanya. Ada nggak di surat kuasa itu diatur pemberian kuasanya tentang apa? Ya, kalau memang misalnya dalam dalam hal mengajukan gugatan, berarti yang dilindungi adalah pada saat mengajukan gugatan, Gugatan. gitu ya. Termasuk apakah itikat baik tidaknya akan dilihat. Ya, tindakannya itu masih berkaitan dan diberikan dalam rangka itikat baik atau tidak, atau punya maksud-maksud lain. Ya, ini semua tentunya harus dinilai secara proporsional dan objektif. Lebih kurang. Karena jangan sampai juga imunitas ini justru disalahgunakan oleh Ya, oknum advokat. Ya. ya. Ini juga sesuatu yang perlu kita waspadai, gitu ya. Alat perlindungan yang diberikan undang-undang kalau disalahgunakan nanti jangan sampai suatu saat mana pasal itu dicabut oleh DPR gitu ya. Sehingga kita sendiri sebagai advokat, sebagai penuntut advokat harus menjaga bahwa penggunaan imunitas ini dilakukan secara benar dan tepat. Lebih kurang itu. Tapi masalah imunitas ini kan multitafsir. Ya. Jadi banyak teman-teman abang di luar sana yang kalau udah berprofesi apapun itu nggak lihat surat kuasanya, pokoknya ya udah semuanya bisa diurus oleh advokat. Dia menjadi Iron Man atau Superman, Batman, pokoknya superhero yang nggak bisa tersentuh oleh hukum. Nah itu fenomena kayak gitu itu dibentuk oleh apa bang kalau menurut? Ya, balik lagi sebenarnya itu kan penafsiran individu-individu yang memang punya kepentingan terhadap persoalannya gitu ya. Hmm. Tapi kan bagaimanapun persoalan tingkat baik ini juga kan saya pikir semua pihak, apalagi dalam kehormatan, Hmm. bisa menilai itu secara objektif. Ya. Tentu juga kami nggak mau ada advokat yang akhirnya terzolimi gara-gara dianggap tidak bertingkat baik. Ya, artinya dia sudah menjalankan tugas dengan baik, lalu dipidanakan atau dituntut baik oleh kliennya atau rekan sejawat. Kita juga tentunya akan apa, mencoba menjaga itu, gitu ya. Nah, tapi kalau memang setelah kita periksa, kita lihat memang ini nggak ada kaitannya, lebih kepada subjektivitas, kepentingan dia pribadi, bahkan memang ada niat untuk menyerang orang gitu ya. Eh, kita dalam kehormatan tentunya juga akan menganggap ini tidak ada etikat baik. Ya. Dan lagi-lagi fenomena ini pasti banyak ya kita sering lihat lah ya teman-teman di media mengklaim ini etikat baik dengan mudahnya gitu ya apa ya, imunitas. Tapi dalam praktek baik putusan Dewan Kehormatan maupun putusan-putusan pengadilan, ya, ini sudah banyak juga oknum advokat disidangkan secara pidana dan perdata mengklaim dirinya imunitas dan sudah banyak jurisprudensi Mahkamah Agung yang menjawab itu. Ya, jadi kembali lagi silakan saja berargumen, tapi tentu ada lembaga yang menilainya secara objektif. Yang perlu saya tekankan di sini adalah hati-hati menggunakan itu. Jangan sampai terkesan para advokat tidak menggunakan imunitas itu secara bijak dan pada akhirnya malah pembentuk undang-undang yang mencabut itu kita sendiri yang dirugikan gitu ya. Hmm.
Karena imunitas itu sendiri hati-hati berangkat dari jurisprudensinya perkaranya Mister Jabjanhin. Ya. Eh, Jadi kan ini sifat institusional dan sekarang sudah menjadi sebuah konsep. Jangan sampai dianggap konsep ini tidak bekerja. Itu saja. Ya. Kasihan nanti teman-teman advokat lain yang justru membutuhkan imunitas itu akhirnya gitu ya. Betul saya melihat sekarang terlalu mudah digunakan sebagai satu alat jawab Ya. gitu ya. Tapi saya pikir ini harus diuji oleh satu lembaga yang memang punya kewenangan untuk menjawab itu. Hmm. Jadi tidak bisa hanya sekedar, oh ini imunitas maka tidak bisa sentuh. Karena lagi-lagi di dalam negara hukum tidak boleh ada yang kebal hukum. Ya, itu. Dan dalam kesempatan kali ini, podcast kita kali ini, itu Abang mau menekankan bahwa lo keluar jalur berhadapan sama gue, gitu ya Bang ya? Enggak juga. Kalau bisa Oke, dengan podcast ini malah kita ingatkan, ya. gitu ya. Artinya gini, kita ini tiap hari udah nanganin perkara. Udah pusing, Mbak, itu, nanganin perkara ya. Mau lagi direpotkan dengan masalah-masalah yang menyerang pribadi advokat. Hmm. Kan lebih bagus mencegah dibanding menyelesaikan gitu. Sehingga saya lebih senang mengedepankan sosialisasi seperti ini melalui podcast biar teman-teman memahami, oh begini loh. Kalau kita jaga lakukan kritik maka dia akan jadi perisai, akan melindungi Anda. Jadi nanti Anda tinggal fokus aja menangani perkara, nggak perlu sibuk berantem sama rekan sejawat, berantem sama klien gitu ya. Hmm. Eh, ini lebih lebih menarik. Dan saya sih sangat berharap semakin sedikit laporan yang masuk ke Dewan Kehormatan Daerah Jakarta ya. Karena bagaimanapun juga kita menjatuhkan sanksi sama rekan sejawat ini suka berat Sedih. hati juga. Tapi bagaimanapun kami harus mengedepankan kode etik itu sendiri, kehormatan profesi, kewibawaan advokat, ini juga perlu kami jaga. Bang, saya mau berbicara tentang situasi yang saat ini sedang berkembang. Teman-teman Abang kan banyak yang mungkin dia lupa bahwa dia adalah officium nobile yang kadang-kadang bertutur kata atau berperilaku tidak sebagai officium nobile. Contoh menjelek-jelekan aparat penegak hukum lain atau ribut di medsos atau di TV atau bagaimana gitu. Nah, ini menurut Abang fenomena apa sih ini? Dan ini terbentuk itu karena keadaan apa? Banyak sekali lahir oportunis sekarang ini. Kalau menurut Abang. Oke. Ya, inilah kadang suka ya teman-teman mungkin kadang melihat ini fenomena demokrasi. Awalnya seperti itu. Tapi jangan lupa loh, eh, demokrasi ini di satu sisi juga adalah memang konsensus bangsa yang kita harus hargai. Tapi di sisi lain juga ada kode etik yang mengatur bagaimana kita berperilaku dan bertutur kata sopan. Dan itu harus di-state jelas di dalam kode etik kita. Artinya pada saat Anda berbicara di publik sebagai advokat, ya tentu kebebasan berbicara tetap itu merupakan hak, tapi juga bagaimana menyampaikannya secara sopan, secara santun. Karena itu diamanatkan juga oleh kode etik ya. Di sisi lain sebenarnya kalau kita maknai kenapa sih advokat harus berperilaku sopan? Karena sebenarnya menunjukkan kehormatan profesinya. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan apa yang ada di benak dan hati kita. Ya, sehingga dengan bertutur kata baik tentunya akan melihat juga kita memang betul-betul seorang advokat yang memiliki kelas, menjaga kehormatan profesi. Ya. Kalau kedua lagi yang ini sebenarnya yang kadang ya saya mungkin perlu dalam hal ini saya sampaikan di kesempatan ini bahwa gini, kalau kita pelajari ilmu komunikasi, ya, tujuan kita berkomunikasi itu apa sih? Agar apa yang kita sampaikan bisa diterima, bahkan disepakati, kalau perlu dikabulkan oleh lawan bicara kita. Kan begitu ya? Agar dua arah, Hmm. agar tujuan kita tercapai. Nah, pertanyaan bagaimana pandangan kita bisa diterima kalau cara penyampaian kita kasar? Isinya bagus pun, kalau caranya seperti itu, automatically akan di-reject. Jadi saya tidak pernah melihat cara bicara yang kasar itu justru akan sesuai dengan tujuan kita berkomunikasi, ya. Sehingga menurut saya advokat-advokat yang bagus, yang baik, yang profesional itu adalah kita boleh berpendapat berbeda, tapi kalau disampaikan dengan kata-kata baik juga pemirsa melihatnya akan lebih enak. Pihak ketiga pun akan lebih simpati. Apalagi yang tertuju, Ya. dia akan langsung tidak lagi mempersoalkan cara berbicaranya, tapi dia akan masuk kepada substansinya. Nah, tapi kalau sudah kasar, ya menyerang, tidak substantif, buru-buru mau didengar, Mbak.
yang ada pasti saling saut saut menyaut. Bahkan jadi terlihat ini bukan komunikasi antara advokat jadinya gitu ya. Nah, ini yang memang kembali lagi, sebenarnya kode etik sudah mengatur dan tujuan diaturnya ini pun menurut saya bagus sekali gitu. Mungkin selama ini teman-teman nggak paham kemana sih arahnya gitu ya, terutama tujuan komunikasi itu sendiri. Hmm. Jadi memang ini satu satu fenomena yang, saya nggak menafikan bahwa demokrasi ada kebebasan berbicara, tapi kan kebebasan berbicaranya seperti apa, ya dan hati-hati kita ini advokat mengemban officium nobile, ya, yang harus diwujudkan juga dalam tindakan, perkataan, pikiran gitu Dan ya, perbuatan. plus tujuan komunikasi itu sendiri. Hmm. Ya. Jadi ini fenomena ini lahir memang karena zaman Ya. atau eh, ada yang mengkondisikan gitu Bang. Kayak gini. Enggak, ada 2 sih sebenarnya kalau saya lihat. Pertama memang zaman, ya. Memang sekarang kan juga orang, ya namanya Baper kita gitu ya. 30 tahun lebih dulu ditahan untuk berbicara ya, di zaman Orde Baru, sekarang dilepas kan segala macam diomongin gitu ya. Euforia lah, tapi oke lah ini kan reformasi udah berjalan 20 tahun, ya perlu juga diluruskan gitu ya. Nah kedua, aku agak kritik nih, tapi aku sering juga ngomong sama teman-teman media. Saya kadang menyayangkan teman-teman media tuh lebih senang mengekspos advokat bermasalah Ya, gitu ya. Orang advokat-advokat yang boleh dibilang menjadi polemik itu justru terus-terusan tuh naik di media. Tapi advokat-advokat yang boleh dibilang apa, betul-betul menyentuh keadilan masyarakat seperti pembela Nenek Mina, pembela Udin, yang ngambil cacing di kebun raya itu gitu ya. Ini semua teman-teman Pradi nih gitu ya. Kayaknya expose-nya sekejap aja setelah itu hilang gitu ya. Sementara yang sering bikin ribut itu lebih sering gitu. Saya sering bicara sama teman-teman media, kenapa sih? Paling nggak berimbang lah. Karena kalau yang begini terus yang diekspos, akhirnya persepsi masyarakat terhadap advokat itu menjadi negatif. ya. Gitu ya. Jawabannya satu, Mbak. Bang Rifai, bad news is a good news. Tapi tolonglah, saya bilang gitu ya. Paling nggak berimbang, jadi ada pilihan. Gitu ya. Karena juga sedih kita setiap hari bekerja keras untuk apa namanya mengangkat posisi advokat ya, tapi di sisi lain juga masyarakat disuguhkannya Seperti itu. seperti itu. Ya, Itu ya, Mbak. ya. Terus untuk menyelamatkan profesi ini, apa nih yang akan Abang dan teman-teman Abang di DPN Pradi akan lakukan? Oke, kebetulan kalau kami di DKD Jakarta sudah ada beberapa program yang sedang kami gulirkan ya. Pertama, eh, kami sedang mendorong proses sosialisasi itu secara masif. Pertama kita mulai berdayakan sosmed, itu di era saya tuh, baru kita hidupkan sosmed semua. Kita gencarkan sosial media. Lalu kedua juga kita lebih aktif untuk bicara di media-media, di surat kabar. Karena ternyata setelah kami pelajari, Dewan Kehormatan itu memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kode etik. Hmm. Ini berbeda dengan hakim biasa ya. Kalau hakim biasa tuh nggak ada tuh kewajiban untuk mensosialisasikan hukum acara atau hukum perdata pada masyarakat. Tapi kalau kita ternyata ada. Nah, karena kita melihat mencegah jauh lebih baik dibanding kita mengobati atau mengadili. Ya. Preventif ya. Jadi kita mencoba itu didorong secara besar-besaran. Kedua juga kami mengisi seminar-seminar, ya FGD-FGD, termasuk juga kita akan melakukan roadshow ke beberapa penegak hukum seputar Jakarta. Ya, paling tidak kita pertama memperkenalkan adanya DKD, ya, dan memang DKD advokat ini kan boleh dibilang menarik karena di unsur majelis kehormatannya juga ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur akademisi, ya, jadi ini boleh dibilang mewakili juga suara masyarakat keputusan-keputusannya, bukan ansih para advokat yang memutus ya. Dan mereka aktif sekali dalam bersidang. Teman-teman dari akademisi, teman-teman dari tokoh agama, kita komplit ya dari Buddha, Hindu, Protestan, Muslim ada semua gitu ya. Dan saya senang sekali sangat aktif. Mudah-mudahan produk-produk yang dihasilkan oleh kita ini juga bisa diterima masyarakat karena saya justru meminta kepada majelis kehormatan unsur non advokat ini untuk juga bisa menggali suara masyarakat dalam hal putusan-putusan etik. Selain sosialisasi, kita juga apa namanya terus membenahi sistem persidangan, pertama dengan mengedepankan perdamaian, kedua kami mau bangun e-court, Mbak. Ikut. Mudah-mudahan nanti persidangan profesi yang pertama kali e-court kami, mudah-mudahan ya.
Kami mau bangun itu karena sekarang trennya semua sudah ikut. Ya. Kita akan coba lebih singkat, lebih mudah diakses masyarakat. Karena ikut itu kan prinsipnya memudahkan akses pengadu atau kalau dalam hukum kan pencari keadilan gitu ya. Kita akan lebih lebih apa namanya memudahkan. Eh, Lalu yang ketiga kita sedang mendorong eksekusi. Ya, Eksekusi. jadi kita menginginkan keputusan-keputusan kita ini betul-betul dijalankan dalam hal eksekusinya. Jadi jangan sampai orang sudah diskorsing tapi kita lihat kok masih berkeliaran gitu ya. Kami ada beberapa strategi untuk mendorong eksekusi itu sedang kita susun. Kita sudah punya roadmap-nya, sedang kita kolaborasikan dengan pihak DPN, termasuk juga kita akan melakukan kerjasama dengan para penegak hukum terkait. Ya, karena memang soal eksekusi ini sebenarnya kuncinya kan ada di pengadilan, ya, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Kalau pengadilan sih sebenarnya udah mudah. Mereka sudah punya sistem e-court di mana seluruh advokat kan sudah terdaftar sekarang ini ya. Jadi kalau dia sudah kena skorsing, tinggal masuk ke database Mahkamah Agung, maka dia di-ban Hmm. di seluruh pengadilan. Kan sekarang terpusat datanya. Dan itu nanti akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Betul. Kami yang sedang menjajaki ini, mendiskusikan ini. Bahkan sebelumnya waktu menjabat masih wakil sekjen, saya pernah mendiskusikan ini di Bappenas Hmm. dan Mahkamah Agung membahas tentang ini. Nah, kebetulan karena saya sekarang di Ketua DKD, saya juga apa namanya sedang eh, mencoba mendorong lagi bagaimana penyelesaian eksekusi ini. Dan seharusnya akan ketemu jalannya, akan ada cara penyelesaiannya gitu ya. Agar semua persidangan ini bisa dijalankan putusannya gitu ya. Jangan sampai teman-teman majelis nanti demotivasi nih karena putusannya tidak berjalan gitu ya. Tapi saya optimis akan ada jalannya untuk bisa membuat putusan ini menjadi dilaksanakan dan menjadi berwibawa tentunya ke depannya. Ya. Bang, profesi ini kan sangat berdampingan dengan yang namanya duit. Ya, Abang kita yang satu itu selalu mengatakan, lu kalau mau kaya jadi advokat. Cuman kan tidak hanya menelan mentah-mentah itu kan. Dan itu banyak juga yang menelan mentah-mentah, terutama yang muda-muda yang menjadikan role model advokat kalau mau kaya. Nah itu untuk menyelamatkan profesi ini apa yang harus kita lakukan? oke. Terkait dengan itu. Pertama saya berangkat dari statementnya dulu gitu ya. Kalau mau kaya jadi advokat, saya langsung bilang salah. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Kenapa? Karena yang selama ini yang bayar advokat fee-nya paling Pengusaha. gede pengusaha. Jadi milih yang ngasih uang ke advokat atau yang nerima. Pasti yang lebih kaya yang ngasih kan. Jadi kalau dibilang mau jadi kaya jadi advokat enggak jadi pengusaha. Hmm. Itu dulu satu. Kedua, justru profesi advokat itu punya satu ciri ya. Tugas kita kan di sini memang sebagai penegak hukum. Jadi memang yang diutamakan itu adalah bagaimana kita tugasnya adalah menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. That's the point dulu. Ya, jadi memang visinya harus di situ dulu. Bahwa sambil kita menjalankan tugas itu, lalu kita mendapat apresiasi dari klien dalam bentuk honorarium, itu juga sebuah konsekuensi, gitu ya. Nah, kenapa di advokat itu tidak disebut upah Hmm. atau gaji? Dia disebutnya honorarium karena itu kata dasarnya honor, kehormatan. Kehormatan. Ya, itu berbeda ya. Kalau gaji itu kesannya keringat gitu ya, tapi kalau ini sebuah kehormatan. Jadi yang diberikan ke dia tuh bukan soal uangnya dari klien kita tuh, ada sebuah kehormatan. Makanya disebutnya honorarium. Nah, jadi kita jangan sampai juga karena gara-gara kita menerima honor lalu kita sanggap seolah-olah menjadi eh, kerjanya klien. Hmm. Tidak, ya. Kita tetap setara. Artinya Anda memberikan uang ke saya tapi bukan berarti saya jadi budak Anda. Itu komunikasi yang harus dibangun dengan klien. Tapi kalau Anda mau lihat bagaimana saya profesionalitasnya, bagaimana saya kegigihannya menjaga kepentingan hukum Anda itu bisa diuji nanti. Ya, bahkan itu akan lebih mahal bisa lebih mahal dari honor yang diberikan. Itu ketangguhan seorang lawyer, kecermatan, ya membela klien itu akan dilihat dan itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab gitu ya. Nah, kembali ke tadi eh, pengalaman saya, Mbak. Ya, kembali lagi honor itu akan mengikuti kualitas kita. Ya,
Kita lihatlah, ada orang berperkara mungkin, mohon maaf, dengan gugatan hanya dengan, misalnya honorarium gugatan dengan 20 juta. Tapi ada juga yang honor gugatannya mungkin satu kali gugatan 1 miliar. Ada. Kok bisa terjadi yang begitu jauh gitu ya? Jawabannya adalah kualitas. Sejauh mana itu advokat profesional, ya, cermat dalam melihat sebuah kasus, cerdas dalam mencari jalan keluar, tangkas dalam menyelesaikan perkara, lalu simpati dalam bagaimana membangun opini publik gitu ya. Sehingga akhirnya banyak klien yang percaya, memberikan penugasan. Akhirnya apa? Karena begitu banyak kan ilmu hukum pasar. Semakin banyak klien datang, kita mulai naikin fee-nya. Ya. Dan ini semua kan bicara kualitas. Gitu ya. Jangan khawatir. Ya, pengalaman saya 26 tahun menjalani profesi advokat, saya sudah dalam posisi tidak mencari uang. Artinya saya lebih melihat sebuah perkara ini menarik, saya tangani, saya lihat ini hukumnya kuat, goals-nya apa, lalu mendapat kepercayaan klien, saya selesaikan secara profesional dengan gigih. Ya, kadang ada seninya dalam berlitigasi itu, ada art di situ gitu ya. Eh, dengan kita menjalankan seperti ini, profesional itu apa honor itu akan datang dengan sendirinya dan itu naik dengan sendirinya gitu ya. Jadi istilahnya kita cukup aja enjoy dengan menangani tugas, fee itu datang sendiri, klien itu datang sendiri, ya. Dan pengalaman saya juga di mana, saya perlu sharing sama teman-teman advokat muda, ya. Percayalah, kamu mau tiap hari di TV, mau tiap hari diwawancara media, dia tidak akan pernah menambah jumlah klien, ya. Karena sistem marketing advokat itu adalah dari klien untuk klien. Jadi klien kita satisfied, dia akan membawa lagi klien-klien yang lain. Begitu seterusnya, ya. Jadi selesaikan perkara dengan baik, buat klien satisfied, percaya deh. Cukup itu aja, you nggak usah pusing. You suatu titik akan bingung memilih klien kan begitu banyak klien datang, ya. Tapi sekali you sebaliknya, sekali you mengecewakan klien, ya, apalagi membohongi klien, ya, maka ini akan terputus berkat ini. Ya. Dan ini statement ini juga saya dapatkan dari para senior. Bahkan ini para senior yang sudah malang melintang di dunia media. Jam terbangnya. Dunia media, bahkan dia bilang, Rif, sekalipun tiap hari kamu masuk TV, dia tidak akan menambah jumlah klien. Tidak pernah ada datang, klien baru datang, ujuk-ujuk datangin kantor Anda gara-gara lihat Anda di TV. Tidak mungkin. Karena prinsipnya orang akan mempercayakan kasusnya kalau dia trust. Trust itu tidak mungkin terlihat di TV. Pasti harus ada referensi klien lain. Dan itu betul-betul saya buktikan. Ya. Memang begitu perjalanan. Jadi pertanyaannya, untuk apa sih media? Ya kadang hanya untuk membangun image. Tapi nggak bakal berdampak loh mengenai jumlah perkara yang akan datang gitu. Bolehlah untuk membangun image, bolehlah gitu ya. Tapi jangan berpikir bahwa jumlah klien akan bertambah. Itu pengalaman kami. That's ya. Bang, advokat kan memiliki peran dari masa ke masa. Ya. Aku mau yang seperti selalu Abang sampaikan bahwa dari zaman Cicero, terus eh, sampai pun zaman kemerdekaan, naskah proklamasi juga lahir dari advokat. Nah, Romroyen juga. Nah, itu Abang mau cerita apa di sini biar masyarakat pencari keadilan dan para advokat muda itu masih ada loh para advokat yang berintegritas di sini. Apa Bang yang Oke. Tadi Mbak sendiri udah menyinggung profesi advokat ini adalah profesi tertua dari zaman Cicero. Ya. Saya senang banget nih Mbak memiliki hasanah itu. Kenapa? Karena memang betul profesi advokat ini advokat tertua bahkan mulai dari zaman Romawi. Ya, berangkat dari namanya Cicero, ya, Patronus, ya, mereka bangsawan-bangsawan yang melihat sistem penghukuman kerajaan ini terlalu sepihak, tidak ada ruang pembelaan, sehingga mereka akhirnya turun meminta ruang si terhukum ini sebelum dihukum diberi kesempatan untuk membela dirinya. untuk mendapatkan keadilan? Keadilan. Ya. Dari situlah profesi itu dilahirkan ya. Cicero salah satu bangsawan yang mereform sistem penghukuman di zaman kerajaan. Jadi, lalu dalam perjalanan dunia, akhirnya ini menjadi profesi dan ternyata
profesi advokat ini kalau memang kita jalankan dengan baik ya, dengan maksimal, dijiwai gitu ya, bukan hanya profesi yang menjanjikan dari segi materi, tapi juga profesi yang akhirnya mendapat pengakuan masyarakat, Hmm. ya, mendapat apresiasi dari masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar, sekedar. Kalau pengusaha kan mungkin oke ya, hanya lumbung hartanya banyak, tapi belum tentu dapat apresiasi. Kalau advokat ini ada bonusnya nggak? Kalau kita bekerjanya bagus, kritis gitu ya, lalu solusi-solusinya cerdas, dalam perjalanannya justru akhirnya mendapat apresiasi publik. Ya, terbukti banyak tokoh-tokoh bangsa di dunia yang berangkat dari profesi advokat. Ya, sebut saja Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Ya, Nelson Mandela, itu semua advokat. Dan akhirnya dipercaya oleh rakyatnya untuk menjadi presiden. ya. Ya, begitu juga di Indonesia, fenomena itu terjadi. Ya, di zaman apa namanya Kemerdekaan. kemerdekaan, ya itu ada tokoh-tokoh advokat, bukan tokoh hukum, mereka advokat semua. Ya, yang juga mendapat kepercayaan publik. Ya, sebut saja ada Ali Sostromijoyo. Ya, beliau ini advokat dan dipercaya menjadi perdana menteri. Hebat, perdana menteri loh, Mbak. Ya. Terus ada lagi Mister Besar Martokusumo, dipercaya menjadi Bupati Surabaya. Ya, dulu belum belum ada wali kota, masih kan dulu masih bupati-bupati semua ya, presidenan ya atau bahasanya apa. Lalu juga ada Muhammad Rum, ya, Rumroyen dengan dia Rumroyen. seorang advokat yang mendapat apresiasi publik, bahkan menjadi juru negosiator antara Indonesia dengan Belanda. Rum Royen itu kan yang Indonesianya Muhammad Rum, Royen Mister Royen itu yang dari Belanda ya. Itu seorang advokat yang boleh dibilang handal, bahkan mampu melakukan negosiasi antar bangsa, antar negara. Ya, kelasnya lain gitu ya, bukan sekedar hanya negosiator perkara-perkara individual gitu ya. Lalu ada lagi Mister Yat Chan Him. Kita tahu bagaimana beliau dari seorang advokat sekalipun minoritas dari segi suku dan agama, tapi berani dan dikenal. Ya, bukan hanya berani sekedar berani berkata-kata kasar gitu ya, tapi bagaimana dia berani, visinya jelas ya, dan akhirnya diakui pandangan-pandangannya memang positif gitu Dan ya. dikenang. Dan dikenal, dikenal ya. Ada Mister Bang Buyung ya, Bang Buyung juga orang yang kita hormati ya, beliau cukup gigih di zaman Orde Baru melawan tirani Orde Baru ya, sehingga kita juga tentunya juga banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari beliau. Nah, ini sebenarnya satu bukti konkret bahwa advokat ini sebenarnya kalau kita jalani dengan baik, dengan maksimal, tidak hanya pertama kita akan mendapatkan honor sesuai dengan kebutuhan kita, tapi juga kita dapat apresiasi publik. Nah, saya berharap justru dari advokat ini lahir orang-orang yang memang bisa menjadi ikon-ikon di Republik ini, ya. Bahkan menjadi orang-orang yang nantinya akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Apalagi secara kebetulan Indonesia adalah negara hukum. Founding fathers kita menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Artinya orang-orang hukum memiliki karpet merah untuk memajukan bangsa ini, ya, untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, dari awal sudah dibilang ini negara hukum. Jadi orang-orang hukum adalah stakeholder utama untuk membawa ini. Jadi ini kesempatan buat kita semua. Tapi sebaliknya, kalau para penegak hukum, stakeholder hukum, ya, tidak memiliki passion untuk membangun bangsa ini sesuai cita-cita pendiri negeri, bukan nggak mungkin juga pada saatnya nanti masyarakat kecewa dengan pilihan negara hukum ini gitu. Sehingga ini juga menurut saya perlu menjadi warning buat kita semua. Ayo dong, pendiri negeri sudah memberi kesempatan ini Indonesia menjadi negara hukum. Kita semua bisa ambil bagian. Ayo, kita mulai, kita bangun negara ini. Start dulu dari yang simpel, bagaimana menegakkan hukum yang baik. Ya, kita lihatlah beberapa waktu ini kan ada fenomena-fenomena yang boleh dibilang cukup mencabik-cabik kewibawahan hukum di Indonesia, gitu ya. Ada beberapa penegak hukum yang justru sudah menjadi teladan, justru akhirnya menjadi tersangka. Ini kan sesuatu yang harusnya menjadi pukulan kita bersama. Dengan spirit kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Apapun yang terjadi hari ini adalah akibat kita semua. Hmm. Tapi sekarang saatnya yuk kita semua penegak hukum bergandengan tangan, kita bawa bangsa ini menjadi lebih baik. Lebih kurang itu, Mbak. Jadi menjawab pertanyaan Mbak, kalau Anda jadi advokat yang profesional, ada passion di situ, ya, dan punya integritas, percayalah bonusnya banyak. Bukan hanya honor yang akan mencukupi seluruh kebutuhan kita, tapi juga ada apresiasi publik, bahkan kesempatan untuk ikut berkontribusi membangun negeri ini.
dari berbagai penjabatan publik. Ya. Udah banyak ya menteri, DPR, bupati, dari advokat udah banyak. Ya, di era reformasi ini banyak sekali gitu ya. Ya. Gubernur, wali kota, macam-macam. Ya. Eh, tinggal kita sebagai generasi penerus bagaimana kita bisa lebih maksimal. Dari semua tokoh yang tadi Abang sebutkan, itu kan tidak jauh-jauh bahwa mereka juga memberikan baktinya sebagai advokat untuk masyarakat. Nah, Abang kan dikenal sebagai Bapak PBH. Mengatakan Bapak PBH walaupun ini 3 tahun. Betul. Tapi real ya, yang Abang lakukan itu adalah real dan eh, di hati masyarakat juga. Nah, eh, apa usulan Abang untuk organisasi advokat ke depan terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma? Kan nggak hanya wadahnya kan nggak hanya PBH, apalagi kira-kira Bang? Oke. Ya, memang betul Mbak. Jadi waktu saya dapat amanah jadi ketua Pusat Bantuan Hukum Pradi, waktu itu waktu itu sebenarnya saya uji coba. Saya melihat apakah organisasi advokat ini bisa menjadi satu wadah untuk mendorong profesi advokat menjadi lebih baik. Saya coba experience 3 tahun dan kesimpulan saya ternyata organisasi advokat ini bisa mendorong advokat menjadi lebih baik. Contohnya dengan PBH. Ya. Hmm. Dulu saya dari belum punya cabang, sekarang cabangnya sudah 140 sekian cabang. Ya, ternyata teman-teman yang memiliki passion untuk bergerak di bantuan hukum masyarakat miskin banyak juga gitu ya. Hmm. Banyak dia terlibat. Artinya mereka juga mau berkontribusi buat masyarakat, termasuk mengubah wajah advokat Indonesia. Ya. Hmm. Bahwa sekarang kan banyak stigma masyarakat, wah advokat tuh hedon, nggak mikirin, hedon, membela yang bayar, nggak mikirin soal negara, nggak mikirin soal penegakan hukum yang baik. Ternyata enggak tuh, gitu ya. Masih banyak advokat Indonesia yang bergerak untuk membantu masyarakat miskin, ya. Eh, tanpa dana serupiah pun mereka berbuat membela yang terbaik buat mereka dan itu nyata kasusnya banyak tercatat gitu ya. Bahkan PBA sendiri pernah mendapat apa namanya penghargaan dari Menkumham, ya, bahwa kita dan intinya ini sebuah harapan dan nyata. Tinggal bagaimana teman-teman leader organisasi advokat ini membawa menjadi lebih baik. Apalagi eh, apa namanya di dalam kode etik itu sebenarnya jelas, Mbak. Ada kata-kata bahwa setiap advokat memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat Memberikan miskin secara bantuan hukum cuma-cuma. cuma-cuma. Atau dalam kita disebutnya melakukan bantuan hukum pro bono. Ya. Bedanya kalau pro bono dan bantuan hukum, kalau bantuan hukum masih mungkin dia mengakses dana dari Kemenkumham. Tapi kalau pro bono dia kan tidak. Ya, betul-betul memiliki kewajiban etik. Nah, ini kan sebenarnya sebuah rule di dalam profesi advokat yang kalau digerakkan ini akan berkontribusi nyata buat masyarakat. Ya. Sambil juga ya melengkapi wajah advokat Indonesia gitu. Jadi stigma hedon, membela yang bayar itu tidak benar, ya. Dan harusnya ini menjadi gerakan bersama. Lebih kurang ini, Mbak. Kalau di Peradi itu ada peraturan, satu advokat wajib menangani satu perkara secara cuma-cuma. Hmm. Only one a year, ya. Setahun kita punya 200 perkara, satu perkara kan nothing, gitu ya. Tapi kalau itu dijalankan, dampaknya besar. Contohnya anggota kami sekarang 76.000 orang. Bisa kalau itu jalankan 76.000 orang atau 76.000 kasus masyarakat miskin diselesaikan. Dan ini dampaknya besar karena yang ditangani Kemenkumham aja nggak sebesar ini jumlahnya. Padahal itu dana APBN ya. Nah, jadi ini kalau dijalankan positif banget ya buat termasuk buat perusahaan advokat itu sendiri gitu ya. Kedua, juga ini bisa menjadi sarana untuk advokat muda experience ya. Menambah jam terbang. Jam terbang. Mereka bingung pertama di mana nggak tidak belum diterima kantor komersial ya. Ini ada wadah tempat mereka bisa mulai experience ya menangani perkara ya. Jadi sebenarnya ini positif sekali lah ya. Kita punya banyak cabang BBH dan mereka akan menerima teman-teman advokat yang ingin bergabung membantu dulu dari perkara-perkara cuma-cuma. Kedua juga boleh bilang kita melatih karakter ya. Kalau menangani perkara cuma-cuma saja kita sudah all out, bayangkan kalau dapat fee besar kan, tentunya akan lebih keren lagi ya. Tapi kalau belum apa-apa sedikit-sedikit semua money oriented, ya menurut saya gimana kita apa nilai dari profesi itu menjadi kurang. Karena kalau sekedar saya berbuat karena fee itu kan kesannya jasa yang
komersial banget gitu, nggak ada nilainya. Tapi kalau memang kita tetap melakukan sesuatu sekalipun tanpa dibayar, ini kan kelasnya menjadi lain. Ada nilai yang positif di situ, yang tentu publik juga akan menilai akan menjadi sesuatu yang positif. Lebih kurang. Iya. Ada pesan nggak untuk generasi penerus Abang, adik junior Abang, di luar sana yang berprofesi sebagai advokat dari Abang seniornya ketua Dewan Kehormatan? Silakan. Ya, jadi pesan untuk apa namanya adik-adik tercinta ya yang menjalani profesi advokat kalian, adik-adik saya, keluarga dari saya juga. Tentunya intinya gini, eh, jalani profesi dengan profesional, ya, lakukan yang baik. Kalau bisa pandanglah kode etik itu untuk sebagai perisai. Percaya kalau soal klien itu akan terus bertambah sesuai dengan kualitas, ya. Tidak perlu khawatir. Tuhan pun tidak tidur untuk memberi berkat bagi orang-orang yang memang serius menjalani profesinya gitu ya. Dan kedua kita juga tenang menjalani pekerjaan, nggak pusing dengan apa teror sana sini atau masalah-masalah yang tidak perlu sebenarnya kalau kita mau menjalankan baik. Terus untuk lebih berkualitas ya memang belajar dan belajar. Ya, ini soal lain di luar etika. Upgrade ya. Di upgrade gitu ya. Makanya banyak teman-teman advokat setelah S1 ambil lagi MH atau pendidikan-pendidikan kejuruan ya, baik kurator lah, hakim lah, pajak lah, semua kita terus dalami gitu ya. Dan ini semua investasi ya. Semakin banyak kita berinvestasi di sumber daya manusianya, maka kita akan lebih berkualitas, lebih profesional, dan semakin banyak kepercayaan masyarakat terhadap kita. Dan ini seiring waktu berjalan, tentunya akan membawa kita menjadi lebih berhasil, baik dari segi jam terbang, ya, baik dari segi pengalaman berperkara, termasuk juga persoalan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi nggak usah ngoyo, ya, eh, enjoying saja, ya. Eh, dan sudah banyak kok contoh-contoh senior yang enjoy, ya, tapi pada akhirnya justru dia boleh dibilang lengkap segala-galanya, ya. Dari segi namanya dikenal, ya, materinya juga tercukupi, tapi juga tetap kewibawaannya terlihat, ya, apa disegani oleh komunitas hukum, masyarakat pun juga memberikan apresiasi gitu ya. Kan percuma juga kita secara materi cukup, tapi kita dibully masyarakat. Kan nggak seimbang juga hidup. Apalagi lagi-lagi perlu diingat, advokat adalah profesi yang mulia, profesi nobile, sehingga ini bukan sekedar profesi yang mencari komersial, banyak variabel lain yang perlu kita jaga. Ya, eh, jadi bagaimanapun kita sadar kita ini seorang advokat yang perlu menjaga nilai-nilai yang harus kita jaga dalam menjalankan pekerjaan. Itulah dikurang. Oke. Sekian dulu, sebenarnya mau berlama-lama, cuman Abang kan ada udah sore Siap, dan, siap. saya tertarik dengan tadi sosialisasi masalah kode etik, mungkin nanti kami bisa dilibatkan. Boleh, boleh. Terima Eee, kasih. kita punya podcast dan portal berita juga. Ya, Untuk yang mau nanya sama Pak Dewan Kehormatan boleh komen nanti karena kita tayang di YouTube ya, boleh, boleh. dan beliau sangat fast respon. Siap, siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.